Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang lalu kita bicara tentang Al-Quran. Kalau kita bicara kandungannya, maka kita bisa membaginya dalam 3 hal pokok. Yang pertama, ada kandungannya yang merupakan tujuan kehadiran Al-Quran. Tujuan. Dia datang untuk itu. Nah, ada lagi cara Al-Quran mencapai tujuannya. Ada caranya. Di Al-Quran disampaikan cara-cara itu supaya Anda sampai ke tujuan. Nah, bagaimana caranya? Ada 4 caranya. Cara yang pertama, dia minta kita memperhatikan alam raya. Coba perhatikan ini alam raya. Coba perhatikan itu matahari. Coba perhatikan bulan. Coba perhatikan tumbuh-tumbuhan. Saya kemarin di luar negeri, itu ada yang bercerita begini. Kita ngobrol, dia bilang, Pak Kures, saya di sini makin percaya Tuhan. Nah, kenapa? Dia bilang itu waktu musim semi, itu dia bilang di satu pohon ada yang rontok buahnya, ada yang warna bunganya masih kemerah-merahan. Dia bilang ini bagaimana ini? Di tanah yang sama, pohonnya kok bisa beda-beda? Tidak ada yang ngatur itu. Dia ini pasti Tuhan yang atur. Perhatikan itu alam raya. Tuhan menyuruh kita memperhatikan alam raya supaya kita sampai pada tujuan bahwa oh ini memang ada Tuhan yang Maha Esa. Dan supaya kita memahami alam untuk kita manfaatkan guna kepentingan kita. Nah, kita ini kan yang paling sulit ini kan sekarang ini. Oh, kita paling terkebelakang gitu dalam memahami alam. Terlalu banyak. Allah banyak sekali ayat-ayat. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim wal qamara qaddarnahu. Itu bicara tentang alam. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Banyak sekali ayat-ayat yang coba perhatikan itu supaya Anda sampai ke tujuan. Oh, memang ada Allah yang Maha Esa. Allah inilah yang memberikan bimbingan syariat yang oh kalau begitu saya harus ke sana. Banyak sekali ayat yang berbicara tentang Allah. Nah, yang kedua, berbicara tentang manusia. Itu caranya. Manusia, pikirkanlah tentang dirimu. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, tsumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Manusia, bukankah kamu itu dari nutfah yang merupakan bahagian dari mani yang terpancar? Tahu artinya nutfah dalam bahasa Arab? Nutfah dalam bahasa Arab itu setetes yang membasahi. Setetes pokoknya asal bisa membasahi itu nutfah. Waktu ulama-ulama embriologi bahas itu, dia ini luar biasa ini. Benar sekali orang jadi manusia itu hanya dari berapa sih jumlah itu jutaan, yang jadi cuma 1. Alam yakun nutfah. Kamu itu terlalu remeh. Jangan sombong. Wa hadainahun najdain. Itu anak kecil, kami sudah beri petunjuk. Bagaimana petunjuknya? Najdain, salah satu tafsirnya, 2 payudara. Bagaimana itu 2 payudara? Itu anak bayi, netek, ada yang ngajar. Coba berpikir tentang dirimu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu. Terlalu banyak. Manusia, coba pikirkan tentang dirimu. Kamu itu tidak bisa menembus tanah dengan kau punya kaki. Kamu itu lemah. Banyak. Supaya menyadarkan bahwa kita makhluk lemah yang membutuhkan pegangan. Tidak bisa manusia. Pegangan kita ke sana.
Jadi itu cara. Sehingga, oh iya betul ya. Biasanya orang makin tua makin sadar. Saya biasa kalau turun di tangga, saya cari orang biar ada yang pegang saya. Walaupun saya pura-pura berkata, oh ini Anda ya mau saya tuntun. Semakin tua kita semakin butuh. Dan ternyata orang ini juga tidak begitu. Akhirnya kita lari deh kepada Tuhan. Yang ketiga apa caranya? Dia membawa kisah. Oh, banyak sekali kisah dalam Al-Quran. Baik kisah masyarakat maupun kisah perorangan. Itu sejarah. Ada sejarahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Fir'aun, Qarun. Ada sejarah umat Nabi Nuh. Bermacam-macam. Untuk apa? Tarik pelajaran. Kalau baik ikuti. Kalau jahat hindari. Oh, rupanya memang ada Tuhan ini. Coba lihat itu Fir'aun. Dia cerita Fir'aun. Mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi begitu dia mau tenggelam. Sekarang saya percaya Tuhan. Manusia begitu. Supaya kembalinya ke sana. Dia cerita. Kembali ke sana. Itu ayat-ayat Al-Quran. Itu kandungan Al-Quran. Yang keempat ini yang paling gampang. Dan ini yang paling banyak. Dia beri janji dan ancaman. Janjinya apa? Kalau kamu taat, kamu tenang. Di akhirat kamu dapat sorga. Kalau kamu tidak taat, kamu gelisah. Dan di akhirat kamu terancam neraka. Ya kan itu? Itu ayat-ayat Al-Quran. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya kan? Banyak sekali itu janji dan ancaman. Dan ini yang paling banyak kita dengar. Ya kan? Karena bicara soal alam raya kita nggak ngerti. Bicara tentang manusia dan sifat-sifatnya perlu psikolog. Tapi kalau ngancam, paling gampang. Padahal itu cara terakhir Al-Quran. Itu kandungan Al-Quran. Nah, kemudian, dari kandungan Al-Quran tadi ada tujuan, ada cara. Yang ketiga, bukti kebenarannya. Ada buktinya. Begini. Setiap nabi itu diberi oleh Tuhan mukjizat. Diberi Tuhan mukjizat supaya menghadapi orang-orang yang tidak percaya. Mukjizat nabi-nabi itu sebelum Nabi Muhammad, mukjizatnya berakhir dengan kematian mereka. Tidak lanjut. Kenapa? Karena masih ada lagi nabi sesudahnya yang membawa lagi bukti kebenarannya. Tongkatnya Nabi Musa masih ada atau tidak? Tidak ada. Karena ada Nabi Isa sesudahnya. Nabi Ibrahim yang terbakar dalam api. Sudah kita tidak tahu di mana. Tetapi karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Dan ajarannya di seluruh alam raya. Maka tidak bisa mukjizatnya itu bersifat materi. Tidak bisa. Katakanlah dia tongkat. Yang bisa lihat tongkat itu. Di tempat tongkat itu berada. Ya kan? Dan bisa hancur tongkat. Karena itu mukjizatnya langgeng. Terus menerus. Supaya setiap orang. Kapan dan dimanapun bisa mengetahuinya. Karena dia nabi yang berlanjut. Sampai sekarang masih ada mukjizatnya yang ragu. Bisa membuktikan. Bahwa ini Al-Quran tidak mungkin datang dari manusia. Tidak mungkin. Oke, mukjizatnya banyak. Tapi kita mau bagi 3 secara umum. 3 mukjizat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran kalau Anda baca. Yang pertama, bahasanya. Indah sekali bahasanya. Dan teliti sekali bahasanya. Saya beri gambaran. Yang mana kira-kira lebih bagus ucapan spontan atau ucapan yang difikirkan lama, disusun lama. Yang mana lebih bagus? Yang disusun lama. Kalau spontan, pasti, ya kan? Itu Al-Quran pada umumnya turun spontan. Tapi bandingkanlah Al-Quran, redaksinya, dengan ucapan Nabi, atau ucapan syair-syair pada masa Nabi.
itu unggul sekali. Unggul sekali. Saya beri contoh, ulama beri contoh itu. Dulu pada masa jahiliyah, itu mereka juga mengenal yang membunuh, wajar dibunuh. Supaya tidak terjadi pembunuhan beruntun. Maka mereka mengucapkan, al-qatlu anfa lil qatli. Pembunuhan itu menafikan, menghalangi terjadinya pembunuhan lagi. Tahu Al-Quran dia punya kata-kata apa? Lakum fil qisasi haya. Buat kamu semua dalam qisas itu terdapat kehidupan. Ini luar biasa ini redaksi ini. Begitu singkat, begitu padat, dan mencakup makna-makna yang tidak dicakup oleh apa yang difikirkan lama oleh manusia. Al-qatlu anfa lil qatl. Pembunuhan itu membatasi terjadinya pembunuhan lain. Apa manfaatnya? Tidak disebut. Siapa yang memperoleh manfaat? Tidak disebut. Coba lihat Quran. Lakum, manfaatnya untuk kamu semua. Fil qisas, dalam melakukan pembalasan yang seimbang. Kalau di sana pembunuhan, bisa jadi pembunuhannya tidak seimbang kan? Pembalasan yang seimbang, itu kata Imam Syafi'i. Kalau dia nembak, tembak juga dia. Harus seimbang. Haya, kehidupan. Ini manfaatnya. Itu sebabnya orang-orang Arab dulu yang mengerti bahasa Arab, itu terkagum-kagum dengar Al-Quran. Mereka kalau Nabi baca atau Sayyidina Abu Bakar baca Al-Quran, mereka ribut. Itu dulu dalam sejarah kita baca. Atau begini, kenapa sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, kita baca bacaan kita keras. Kenapa waktu dhuhur dan asar, kenapa itu? Waktu subuh mereka masih tidur. Maghrib udah kembali ke rumah, udah gelap. Isya udah tidur. Nabi silahkan. Waktu dhuhur mereka berkeliaran. Ribut mereka. Ulghufi. Ini kalau Nabi baca Al-Quran, ribut. Supaya orang tidak dengar. Itu Sayyidina Abu Bakar di Mekah. Itu suaranya Sayyidina Abu Bakar enak sekali. Jadi waktu beliau mau hijrah ke Habasyah. Di perbatasan dihalangi oleh salah seorang temannya. Kamu nggak pantas hijrah, kembali aja. Nanti saya minta ada orang yang jamin kamu. Di sana itu dulu pada masa Nabi ada yang dinamai jiwar. Jiwar itu artinya jaminan keamanan. Seperti suaka politik sekarang. Jaminan keamanan. Orang-orang yang punya pengaruh bisa memberi jaminan keamanan kepada seseorang. Sehingga dia tidak diganggu. Ini Sayyidina Abu Bakar sampai di perbatasan. Dia bilang, enggak, kamu harus kembali. Nanti saya carikan kamu seorang yang memberi kamu jaminan keamanan. Oke. Pergi ke Mekah, diberi jaminan keamanan oleh salah seorang tokoh Mekah. Tapi tahu apa syaratnya? Kita beri kamu jaminan keamanan, tapi kamu tidak boleh baca Al-Quran di depan umum. Sayyidina Abu Bakar pada mulanya terima, lama-lama tidak, saya tidak terima. Jadi Quran punya pengaruh yang sangat besar. Itu bagi yang mengerti. Seorang itu datang kepada Nabi, mari saya mau ajak Nabi berbicara. Dia ketemui Nabi, wahai Nabi, begini. Oke, kamu sudah selesai? Sudah. Dia bilang, kalau begitu dengar dari saya. Oke, saya dengar. Nabi bacakan ayat-ayat Al-Quran. Begitu dibacakan ayat Al-Quran, dia bilang, cukup, wahai Nabi Muhammad. Dia pegang mulutnya, jangan lagi. Baru dia kembali. Orang-orang yang lihat ini, dia pergi dengan wajah yang berbeda dengan waktu dia pulang. Ada apa? Dia bilang, dia mengucapkan kata-kata indah sekali. Saya paling tahu syair, itu bukan syair. Jadi apa? Itu sihir katanya. Indah sekali. Dan teliti sekali. Saya beri contoh ketelitiannya. Kita baca itu ayat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Ayat selainnya berdempet, berurutan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat. Satu pakai wawu,
Yang satu tidak pakai waw. Kenapa ini ya Allah? Mestinya kan Futihat dulu. Dia bilang tidak ada maknanya. Kalau orang jahat dimasukkan penjara, penjaranya tidak dibuka kecuali kalau penjahatnya sampai di pintu penjara. Ya. Tapi kalau orang baik mau masuk ke rumah, rumahnya baru dibuka waktu dia datang atau sudah terbuka sebelum dia datang. Sebelum dia datang. Coba lihat, itu fungsinya waw. Ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kalau neraka hatta idza ja'uha futihat. Begitu mereka sampai baru dibuka. Ini orang jahat. Teliti sekali. Bahkan seimbang kata-kata itu. Itu dari redaksinya. Dan anehnya kita lihat ini. Di SD kita ajar qul huwallahu ahad atau tidak? Tahu, di pasca sarjana diajar juga qul huwallahu ahad. Karena dia bisa difahami secara sederhana, bisa juga difahami oleh filosof. Kita baca surat Yasin. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Itu ulama-ulama dulu bahas, ulama sekarang bahas juga. Apa itu pohon hijau? Yang dengannya seseorang bisa menyalakan bahan bakar. Apa itu? Dikatakan itu klorofil. Itu menyerap melalui matahari, fotosintesis, itu yang menjadikan itu hijau. Itu istilah Al-Quran, itu lebih tepat daripada istilah ilmuwan. Klorofil itu zat hijau daun. Kalau Al-Quran berkata pohon yang hijau. Jadi bukan cuma daunnya, pohonnya. Ini mukjizatnya luar biasa. Makin hari makin ditemukan orang yang membahasnya. Yang dulu orang tidak temukan. Itu sebabnya saya pernah berkata, ada satu orang itu saya dengar langsung dari Syekh Al-Muslih, Abdullah Al-Muslih. Dia itu sekretaris dari organisasi tentang kemukjizatan Al-Quran. Dia katanya ke Moskow bersama rombongan berbicara tentang Al-Quran. Sampai di sana dia menjelaskan firman Allah yang menyatakan وَمَنْ يُرِيدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Siapa yang Allah kehendaki untuk dibiarkan sesat, Allah menjadikan dadanya sempit seperti kalau dia naik ke langit. يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Itu dia bilang, waktu dibacakan itu ada seorang di Moskow asalnya dari Yugoslavia, ahli dalam bidang angkasa luar. Dia tanya, benar di situ dia katakan orang yang naik ke langit itu dadanya sesak sempit. Dia bilang iya. Siapa yang bilang itu? Tapi ini disampaikan oleh Muhammad. Dia bilang ini kita tidak temukan kecuali setelah orang naik ke atas. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah naik ke atas. Dari mana ini dia tahu? Diselidiki, itu orang rupanya karena asalnya dari Yugoslavia, dia punya kakek-kakek itu Muslim. Dia masuk Islam. Jadi sampai sekarang kita bisa menemukan dari Al-Quran redaksinya yang begitu teliti, bahwa ini tidak mungkin disusun oleh Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Apalagi spontan. Ya kan? Spontan. Redaksinya yang begitu teliti, yang begitu seimbang, isyarat-isyarat ilmiahnya. Tidak ada yang pernah tahu sebelum abad ke-19, bahkan awal abad ke-20. Terserah cara kita berhitung tentang abad. Bahwa jasad Fir'aun itu masih ada. Tidak ada yang tahu itu. Tapi Al-Quran di surat Yunus berkata, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu supaya engkau menjadi pelajaran bagi generasi sesudahmu.
Badannya diselamatkan. Siapa yang mau lihat Fir'aun itu ada di Mesir sana. Itu bukti kebenarannya dari segi ilmiah. Itu ada di Quran. Persoalannya orang tidak mau baca. Persoalannya orang tidak mau teliti. Keindahan bahasanya, pemberitaan gaibnya, isyarat-isyarat ilmiahnya, itu bukti-bukti yang dari hari ke hari terbukti. Salah satu yang belum lama ini terbukti dari bilangan-bilangan itu perbandingan antara laut dan darat. Itu jumlah kata-kata laut di dalam Al-Quran, prosentasinya itu 70 sekian persen jika dibandingkan dengan, jadi begini, ada kata bahar, ada kata bar. Bahar itu laut, bar itu darat. Jumlahnya, kalau diteliti jumlah kata bahar itu, jumlahnya 70 sekian persen, 71, sekian persen. Berapa? 2/3-nya laut, 70 sekian 3%, dan darat 20 ini. Itu persis sama dengan ukuran orang sekarang tentang jumlah laut dan darat. Dari mana itu diketahui? Kata hari dalam hari, yaum dalam Al-Quran 365 kali. Kata bulan hanya 12 kali. Kata hari yang berbentuk jamak 30 kali. Kira-kira bisa diatur Nabi nih. Itu bagi yang ragu. Kalau kita tidak perlu itu, kita udah percaya. Itu kalau makamnya Sayyidina Abu Bakar dinamai Siddiq, apa sih? Saya tidak perlu bukti. Saya lihat orangnya begini. Nah, itu jadi kita kembali. Intinya kita percaya, arti percaya pada kitab suci bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada nabi-nabinya. Kita harus percaya itu. Hanya saja kitab sucinya yang terakhir itu adalah Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab suci yang lalu sekaligus mengatasinya. Jadi kalau ada ditemukan kitab suci yang lain tapi bertentangan dengan Al-Quran, itu salah. Itu artinya kita percaya pada Al-Quran. Kita percaya bahwa dia benar. Jangan berkata seperti kata orang sekarang, oh ini nggak kurang tepat, ini katakan. Itu ada yang berkata begitu, kurang tepat. Itu ada kritik. Mau saya beri contoh salah satu yang dikatakan kurang tepat, tapi setelah diselidiki ternyata benar sekali. Itu misalnya ya. Itu kenapa tuh Al-Quran waktu bicara tentang Nabi Yusuf dibawa jalan-jalan sama saudara-saudaranya kan? Terus dijerumuskan ke sumur. Baru bajunya dibawa pada ayahnya. Apa kata anak-anaknya? Fa'akalahu zi'buh itu. Dia dimakan oleh serigala. Oke. Yang kritik sekarang, ini Quran nggak bener nih. Masa dimakan? Mestinya kan diterkam. Mestinya faftarasahu. Dijawab. Kalau dia berkata diterkam oleh serigala, pasti masih ada bekas-bekasnya. Pasti dia bawa jasadnya. Tapi dia ingin berkata bahwa semua habis. Tidak ada apa-apa. Maka Al-Quran menggambarkan fa'akalahu. Terlalu banyak itu. Itu orang-orang, waduh ini memang benar nih. Teliti sekali redaksinya. Begitu telitinya, kita lihat sekarang ini juga kita luruskan pendapat orang. Itu orang Yahudi itu semua jahat atau tidak? Tidak. Ada orang berkata semua jahat. Al-Quran berkata tidak. Laisu sawa. Mereka tidak sama. Coba lihat, teliti. Jadi itu orang-orang yang mempelajari ini menyadari bahwa ayat-ayat ini yang turun spontan. Bahkan ada ayat-ayatnya yang menegur Nabi. Kalau Nabi yang karang, kira-kira dia mau sebut kesalahannya di situ. Tapi disebut kesalahan Nabi di situ. Itu yang saya tidak sependapat dengan sementara pakar tafsir yang berkata abasa wa tawalla itu bukan Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad yang berkerut.
dia punya muka. Kan dia manusia. Beliau manusia. Tapi sikapnya berkerut itu, bermuka masam itu menunjukkan kehebatannya. Karena kalau saya digitukan, saya suruh tangkap itu. Bagaimana kira-kira presiden lagi rapat, ya kan? Datang satu orang ketekut, ajar saya. Bagaimana itu? Paling sedikit satpam tangkap dia, ya kan? Paling sedikit begitu. Nabi Muhammad tidak. Tapi manusia, mukanya berubah, ditegur. Kenapa mukamu berubah? Ya kan itu justru menunjukkan kehebatannya. Kalau kita berkata orang lain, tidak. Ya, Nabi Muhammad ditegur. Beliau di Quran kita baca. Ada orang-orang munafik minta izin pada Nabi. Waduh maaf, saya tidak bisa pergi perang. Saya takut kalau pergi perang saya tergoda. Cewek-cewek Romawi itu cantik-cantik. Kata Nabi, oke deh, enggak usah lah. Enggak usah kamu pergi. Ditegur Nabi. Kenapa kamu izinkan sebelum kamu buktikan bahwa dia bohong? Afallahu anka lima azinta lahum. Kenapa kamu izinkan dia? Terlalu banyak. Karena memang beliau hanya menyampaikan persis sama. Itu dulu saya pernah katakan, persis sama sampai kata kul pun dia ulang. Kul huwallahu ahad. Itu kul siapa yang diperintah untuk berkata? Nabi Muhammad kan, mestinya kan dia tidak usah berkata. Dia kan kata Allahu ahad, Allahu samad. Tidak, saya sampaikan persis apa dengan yang saya terima. Kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Nah, jadi kita percaya Quran. Minimal, banyak kan isinya, itulah dirumuskan dengan rukun iman. Percaya pada Allah. Allah yang bagaimana? Yang kita terangkan dulu. Yang Maha Esa. Percaya pada Nabi. Banyak Nabi. Percaya pada Nabi yang 25 Nabi. Ya kan? Percaya pada hari kemudian ada hari pembalasan. Bagaimana rinciannya? Tidak usah tahu. Itu nanti dibangkitkan ruh dengan jasad atau cuma ruh saja? Terserah Anda. Saya sering berkata, saya ingin ruh dengan jasad. Nikmat materi dan nikmat rohani. Yang tidak mau percaya ada nikmat materi silahkan. Tapi kalau nanti disuguhi burung-burung, bidadari, jangan nyesel loh. Itu percaya namanya. Itu membenarkan. Ini benar. Saya kira itu ya tentang kepercayaan menyangkut Al-Quran.